Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Lita Merdiana dengan NIM 111911248 dari kelas MA 19A1 Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Fitri Rejeki MPD. Di sini saya akan menjelaskan bab perdagangan internasional. Materinya yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Ada 4 faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, yang kedua selera, yang ketiga penghemat biaya produksi, yang terakhir yaitu perbedaan teknologi. Faktor pendorong pertama yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda. Jarang sekali suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk konsumsi. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk konsumsi atau untuk kebutuhan, maka dibutuhkan pertukaran antar negara. Jadi, pertukaran antar negara tersebut mengakibatkan perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak sekali mengekspor rempah-rempah ke Cina karena sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang pertanian sangat besar dan keanekaragaman rempah-rempah yang sangat banyak. Sedangkan Cina mengimpor serealia ke Indonesia karena Cina sendiri merupakan satu negara top produsen dunia. Salah satu jenis serealianya yaitu gandum. Selanjutnya, faktor pendorong yang akan saya jelaskan yaitu selera. Selera menjadi salah satu faktor perdagangan internasional di mana suatu negara bisa mengimpor produk dari negara lain, di mana negaranya sendiri sudah banyak produk yang sama. Misalnya, Indonesia mengimpor buah apel dari negara lain seperti Australia. Meskipun buah apel Indonesia sangat banyak, tetapi selera memicu terjadinya impor buah-buahan. Faktor selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu penghemat biaya produksi. Dalam perdagangan internasional, bisa memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke negara lain dan mampu memproduksi dalam jumlah besar, sehingga bisa menurunkan biaya produksinya. Barang yang diproduksi dalam jumlah banyak atau besar akan lebih murah dari jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Faktor terakhir yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan teknologi. Beberapa negara sudah dalam posisi maju dalam bidang teknologi, dan beberapa negara belum menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang teknologinya maju dapat menjual barang dengan harga yang murah. Misalnya, Indonesia mengimpor bagian pesawat dari Cina, seperti mesin pesawat, sistem kemudi. Itu karena Cina sudah menjadi negara maju dalam pembuatan bagian-bagian pesawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Ada 3 faktor penghambat yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman dalam melakukan perdagangan, maka pedagangnya akan beralih tempat ke negara yang dirasa lebih aman. Karena faktor keamanan mempengaruhi para pedagang dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor penghambat kedua yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan suatu negara atau suatu pemerintah yang menghambat perdagangan internasional, seperti pembatasan ekspor-impor, pemungutan biaya ekspor-impor yang relatif tinggi, dan perizinan yang sulit.
Faktor penghambat terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil mengakibatkan para eksportir dan importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pada harga penawaran dan permintaan dalam perdagangan internasional. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jika ada saran yang ingin disampaikan, mohon diketik di kolom komentar ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.